warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkat beliau kami dari anggota kelompok 13 bisa mempresentasikan hasil diskusi mengenai ventilasi. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Aminah selaku dosen pembimbing dari mata kuliah ventilasi tambang. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggota dari kelompok 13. Nah, anggota dari kelompok 13 tersendiri ada 3 orang, yaitu yang pertama ada Valentino Rossi Junior dengan NIM 2019-1090-1002. Nah, yang nomor 2 yaitu Ahmad Salah Rahman, saya sendiri dengan NIM 2019-1090-1016. Dan yang terakhir adalah Tania Belvayu dengan NIM 2019-1090-1045. Untuk pembahasan yang pertama ini mengenai pengertian dari ventilasi tambang. Agar semakin paham mengenai dunia pertambangan, maka pengenalan akan sistem ventilasi tambang itu sangat diperlukan dan tidak boleh dilewatkan ya. Pasalnya selain melakukan penggalian jenis material yang berharga, para pekerja itu sangat memikirkan sistem ventilasi udara yang akan digunakan dalam operasi pekerja atau dalam operasi penambangan. Nah, dalam pengertiannya, ventilasi tambang adalah suatu usaha atau kegiatan berupa pengendalian terhadap pergerakan atau aliran udara yang masuk ke dalam area tambang, termasuk dalam tambang bawah tanah maupun dalam tambang terbuka. Pembuatan ventilasi udara didasarkan pada zat pengotor yang bisa muncul di tambang bawah tanah maupun tambang terbuka. Untuk selanjutnya yaitu mengenai prinsip dari ventilasi tambang. Seperti teman-teman yang ketahui pada slide ini, yang pertama, udara akan cenderung mengalir dari kondisi tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Ini disebabkan karena pada saat di tambang bawah tanah, bahwasanya udara yang semakin dalam udara, maka tekanan itu semakin tinggi, sehingga pada saat di dalam tanah maka kita akan sesak nafas atau kekurangan udara. Nah, yang kedua adalah udara akan cenderung mengalir melalui jalur-jalur ventilasi yang memberikan tekanan lebih kecil dibandingkan dengan jalur yang mempunyai tekanan yang lebih besar. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir, hukum-hukum mekanika fluida akan selalu diikuti dalam perhitungan ventilasi tambang. Ada beberapa jenis-jenis ventilasi tambang. Yang pertama ada ventilasi alami yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang kedua ada ventilasi mekanis atau bisa disebut axial atau mechanical ventilation. Yang ketiga ada ventilasi bantu atau auxiliary ventilation. Saya Valentino akan melanjutkan presentasi dari teman saya Ahmad Salah. Selanjutnya adalah pengertian ventilasi alami. Ventilasi alami adalah bagian dari bangunan pada pertambangan yang berfungsi sebagai saluran pengaliran udara yang bersifat alami. Ventilasi alam disebabkan udara pada down gas soft lebih dingin dari udara pada up gas soft, dan juga dipengaruhi oleh perbedaan tekanan dan densitas udara antara dua soft yang saling berhubungan tersebut. Lalu ada prinsip ventilasi alami. Prinsip utama dari ventilasi adalah menggerakkan udara kotor dalam rumah atau di tempat kerja, kemudian menggantikannya dengan udara bersih. Sistem ventilasi menjadi fasilitas penting dalam upaya penyehatan udara pada suatu lingkungan kerja. Menurut ILO, ventilasi digunakan untuk memberikan kondisi dingin atau panas serta kelembapan di tempat kerja. Fungsi lain adalah untuk mengurangi konsentrasi debu dan gas-gas yang dapat menyebabkan keracunan, kebakaran, dan peledakan. Selanjutnya, ada fungsi ventilasi alami. Yang
Yang pertama adalah pembuatan ventilasi ini berfungsi agar para pekerja di dalam tambang tidak kehabisan udara segar karena dapat menyebabkan hilangnya nyawa para pekerja. Oleh karena itu, perlunya pengaturan ventilasi yang sesuai dengan kebutuhan yang memberikan jaminan suplai udara yang memadai dan dapat bekerja dengan optimal. Yang kedua ialah menyediakan dan mengalirkan udara segar ke dalam tambang untuk keperluan penyediaan udara segar atau oksigen bagi pernapasan para pekerja dalam tambang dan juga bagi segala proses yang terjadi dalam tambang yang memerlukan oksigen. Selain itu masih terdapat fungsi lain, yakni yang ketiga ialah melarutkan dan membawa keluar dari tambang segala pengotoran dari gas-gas yang ada di dalam tambang hingga tercapai keadaan kandungan gas dalam udara tambang yang memenuhi syarat bagi pernapasan. Selanjutnya adalah menyingkirkan debu yang berada dalam aliran ventilasi tambang bawah tanah hingga ambang batas yang diperkenankan. Yang terakhir ialah mengatur panas dan kelembapan udara ventilasi tambang bawah tanah sehingga dapat diperoleh suasana atau lingkungan kerja yang nyaman. Ventilasi alami terjadi karena perbedaan temperatur di dalam dan di luar stop. Temperatur di dalam stop akan mempengaruhi terjadinya ventilasi alami. Apabila terdapat perbedaan temperatur intake airway dan return airway yang ketinggian mulut peak intake dan outtake-nya berbeda, akan timbul perbedaan kerapatan udara di dalam dan di luar stop atau udara di intake airway dan return airway yang berbeda temperaturnya yang akan membangkitkan aliran udara. Ventilasi alami terutama terjadi karena perbedaan temperatur di dalam dan luar peak. Maka ketika perbedaan pada musim semi dan gugur, daya ventilasi semakin berkurang. Bahkan kadangkala di suatu hari atau karena siang dan malam, aliran ventilasi berbalik atau kadang-kadang sama sekali tidak mengalir. Oleh karena itu, selain tambang batu bara yang sama sekali tidak timbul gas metan, tambang batu bara yang sedikit sekali saja timbul gas, ventilasi yang dilakukan dengan metode ini berbahaya. Namun karena ventilasi mesin pun, daya ventilasi alami ini tetap bekerja. Temperatur di dalam tambang bawah tanah yang panas buminya tidak tinggi, pada musim panas lebih rendah daripada temperatur udara luar, dan pada musim dingin lebih tinggi daripada temperatur udara luar, sehingga apabila terdapat perbedaan temperatur jalan udara masuk dan jalan udara buang yang ketinggian portal udara masuk dan udara keluarnya berbeda, akan timbul perbedaan kerapatan udara di dalam dan di luar tambang bawah tanah atau udara di jalan udara masuk dan jalan udara buang akibat temperatur sehingga membangkitkan daya ventilasi. Penyebab pembangkit daya ventilasi alami. Penyebab yang dapat membangkitkan daya ventilasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perbedaan tinggi mulut peak intake dan outtake. Yang kedua, perbedaan temperatur intake dan return airway. Yang ketiga adalah perbedaan temperatur di dalam dan di luar pit. Keempat, komposisi udara di dalam pit. Yang terakhir adalah tekanan atmosfer. Contoh penerapan ventilasi pada tambang, yaitu pada PT Bumi Suksesindo. PT Bumi Suksesindo berencana mengoperasikan tambang emas bawah tanah dengan menggunakan metode penambangan block caving yang diperoleh sesuai dengan karakteristik dari tipe endapan porfiri. Dalam setiap operasi penambangan bawah tanah terdapat dua fase kegiatan penambangan, yaitu fase development mining dan fase production mining. Sistem ventilasi yang dikembangkan pada tambang bawah tanah PT Bumi Suksesindo terdiri dari pan, airways, control device, quantity, dan quality udara. Sistem ventilasi tambang PT BSI menggunakan sistem overlap. Pada sistem ini, fan dipasang untuk menarik keluar udara dari dalam terowongan sehingga tekanan udara menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan surface. Sistem ini memaksa tekanan negatif dari terowongan untuk mengeluarkan gas beracun lebih mudah, sehingga tidak terakumulasi di dalam tambang.
Distribusi udara bersih mengandalkan dua fan axial double stage yang dipasang seri dengan diameter casing fan 1400 mm, serta memiliki daya hisap udara sebesar 40,23 meter kubik per second. Dari penjelasan penerapan ventilasi tambang di PT Bumi Sukses Indo, nah kita dari kelompok 13 akan menampilkan profil dari PT Bumi Sukses Indo. Mari kita tonton bersama-sama. Selanjutnya ada soal nomor 1. Diperkirakan bahwa selama 7 jam kerja shift, sebanyak 2.500 meter kubik metana akan diemisikan ke dalam ruangan kerja di tambang batubara. Jika daya listrik harus dimatikan pada konsistensi metana 1%, tentukan aliran udara yang disarankan untuk ruang kerja tersebut. Maka EG sama dengan 2.500 dibagi 7 dikali 60 dikali 60 sama dengan 0,0992 meter kubik per second. Lalu kita cari CG sama dengan 0,5%. Maka kita masukkan pada rumus Q 100 dikali EG dibagi CG meter kubik per second sama dengan 100 dikali 0,0992 dibagi 0,5 sama dengan 19,84 meter kubik per second. Kita bulatkan menjadi 20 meter kubik per second. Selanjutnya ada nomor 2. Udara yang memasuki area kerja tambang membawa konsentrasi massa 0,5 mg per m pangkat 3 debu. Operasi produksi pada pon kerja menghasilkan 1000 ton mineral selama 8 jam dan menambah partikel debu ke aliran udara dengan kecepatan 1300 mg per ton mineral yang ditambang. Jika konsentrasi debu yang dihirup dialirkan udara kembali tidak boleh melebihi 2 mg per m pangkat 3, tentukan aliran udara yang dibutuhkan. Di sini kita cari tingkat rata-rata produksi mineral, yaitu 1000 ton mineral dibagi 8 jam yang dijadikan detik, yaitu dikali 3600 sama dengan hasilnya 0,0347 T per S.
Lalu kita cari rata-rata emisi debu per detiknya, yaitu sama dengan 0,0347 dikali 1300 T per S, yaitu ditemukan hasilnya 45,14. Lalu kita cari CD-nya menggunakan batas konsentrasi yang dibolehkan dikurangi konsentrasi debu yang masuk, sama dengan 2 dikurangi 0,5, hasilnya yaitu 1,5 mg dibagi per m pangkat 3. Selanjutnya aliran udara yang dibutuhkan yaitu sama dengan 45,14 dibagi 1,5, hasilnya yaitu 30,1 m pangkat 3 per s. Selanjutnya ada nomor 3. Udara yang memasuki bagian tambang pada wet bulb temp yaitu 20 derajat Celcius, dan keterapannya Rho dari 1.276 km per kubik. Tekanan barometer rata-rata adalah 1010 kPa. Telah ditemukan bahwa 2 mW panasnya ditambahkan ke udara di bagian tersebut. Jika wet bulb temp udara yang meninggalkan bagian tersebut tidak boleh melebihi 28 derajat Celcius dan tidak ada pendinginan udara yang akan digunakan, tentukan aliran udara yang diperlukan agar temperatur kurang dari 28 derajat Celcius. Maka penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus S sama dengan 0,622 ESW dalam kurung 2502,5 dikurangi 2368 WT ditambah 1005 di TWKJ per kg, lalu dikali P dikurangi ESW, di mana ESW sendiri yaitu 0,6106 except 1727 TW dibagi 237,3 ditambah TW kPa. Jika TW dimasukkan yaitu 20 derajat Celcius, maka akan ditemukan hasil yaitu 2,3375 kPa. Maka S sama dengan 0,662 dikali 2,3375 dikali 2502,5 dikurangi 2368 dikali 20 ditambah 1,005 dikali 20 sama dengan 53,25 kJ per kg. Aliran udara keluaran dengan temperatur tidak lebih dari cut off 28 derajat Celcius, maka penggunaan rumus yang sama pada S2 menghasilkan 82,03 kJ per kg. Aliran udara yang masuk yang dibutuhkan menggunakan rumus Q2 dikurangi 1 sama dengan 2000 kJ meter per kubik kilo. Lalu didapatkan rumus Rho dikali S1 dikurangi S2 dikali 1,276 dalam kurung 82,03 dikurangi 53,25 SKG per kJ sama dengan mendapatkan hasil 54,5 m kubik per second. Sekian penyampaian materi tentang ventilasi alami dari kelompok 13. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa lebih memahami tentang ventilasi alami di pertambangan, baik itu pertambangan
bawah tanah maupun pertambangan terbuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.